Santet Antar Saudara, Warisan Berdarah Part 3. Yeah. Suasana begitu kacau pagi itu. Hampir semua orang yang ada di sana mengalami hal yang sama, muntah berdarah. Hanya aku yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Meskipun terasa cukup melilit di bagian perut, tapi hanya sebatas seperti sakit mah biasa. Paliadi dan Pulesar terbaring di atas ranjang yang sama, sedangkan kedua anaknya terbaring lemah di atas kasur yang baru kekeluarkan dari kamar ke ruang tengah. Berkali-kali aku mondar-mandir mengantar satu persatu orang ke kamar mandi saat mereka ingin buang air besar. Bule Lastri, ku ajak pindah ke rumah Paliadi agar tidak sendirian di rumahnya. Ku suruh dia tidur di kamar belakang, sedangkan Pak Lewawan dia menolak untuk kupindahkan di rumah yang sama demi agar aku mudah mengurusinya. Gak usah Deki, biar aku di sini saja. Tapi Lek, kan aku jadi susah ngurusin sampean. Kalau di sana kan enak, bisa kumpul bareng-bareng. Rayuku agar dia mau dipindahkan. Sebentar lagi aku bakalan ke rumah Pak RT untuk lapor keadaan kita, supaya nanti Pak RT manggil ambulan desa buat bawa kalian semua ke puskesmas. Jangan, tolak kata gas. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Percuma dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, gak bakalan kedeteksi sakitnya, karena ini bukan penyakit medis. Lagi pula kalau sampai orang tahu, kita mau bilang apa? Mau bilang kalau kita lagi perang santet. Nah, iya, kita kan korban, Lek. Iya, kita korban, tapi kita juga menjadi pelakunya sekarang. Apa kamu mau warga sekitar tahu kalau ada perang santet antar saudara? Aku terdiam sejenak. Ya, kita nggak perlu bilang kalau kita ngirimin santet, Lek. Kita tinggal bilang aja kalau kita itu korban santet Pak Bambang. Bodoh, bebal. Kalau aku bilang jangan ya jangan. Kalau sampai banyak orang yang tahu, yang ada malah bikin gaduh, bukan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita simpan saja semua ini sendiri. Sakit ini cuma sementara. Aku yakin Mbak Dewar sedang bekerja untuk kita. Aku sudah membayar mahal untuk ini. Aku sudah kasih dia 1 juta. Loh, tapi Lek, kenapa kita masih kena? Padahal kan sudah menggunakan penawar santet. Kamu ini loh, kita ini lagi perang, saling serang satu sama lain. Sekarang aku tanya, kalau kamu berantem dan saling pukul, apa kamu juga merasa sakit saat kena pukul? Hah? Ya pasti sakit lah. Nah, itulah yang kita alami sekarang. Baik pihak kita ataupun Pak Demo, sama-sama merasakan sakit. Ramuan itu sebenarnya memang sebuah penawar santet. Tapi santet yang Pak Demo kirimkan itu bukan santet kelas teri. Ini santet kelas atas. Jadi meskipun ada penawar dari Mbak Dewar, tapi efek buruk dari santet itu masih bisa kita rasakan. Namun setidaknya kita bisa meminimalisir rasa sakit. Sebab kalau tanpa penawar, kita semua pasti sudah mati. Terus kita harus gimana, Lek? Tanya aku. Aku telepon Bayu aja ya. Buat apa? Dia ada di Malaysia, gak mungkin bisa pulang. Apa kamu mau nyuruh dia pulang? Ya aku minta kirimin uang, Lek, buat biaya berobat kita. Deki jangan, nanti dia jadi kepikiran. Begini saja, Lek, kasih tahu aku alamat rumah Mbak Dewar. Aku bakalan ke sana buat minta bantuan dan membawa Mbak Dewar ke sini. Percuma Deki, Mbak Dewar sedang dalam perjalanan ke Alas Purwo. Aku mengernyit. Alas Purwo? Loh, ngapain dia ke sana? Bukannya dia harus ngelindungin kita? Justru dia itu ke Alas Purwo untuk melakukan ritual perlindungan untuk kita semua. Ritual kali ini bukan ritual biasa yang bisa dilakukan di mana saja. Terus aku harus gimana? Aku harus diem aja dan nunggu gitu? Pale mengangguk sambil terbatuk-batuk. Ya, sementara kamu jaga di sini saja. Benar-benar menyebalkan. Aku beranjak dan pergi meninggalkan Pak Lewawan dengan dada yang bergemuruh. Bukan kesal padanya, tapi lebih pada keadaan di mana aku tak bisa berbuat banyak. Aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Aku tak punya apa-apa. Di saat seperti ini, aku baru merasakan bahwa diri ini sangat-sangat tidak berguna. Aku duduk di lantai teras depan rumah Bule Lastri. Ku acak-acak rambutku dengan frustasi.
Pantas saja kalau Niken sampai meninggalkanku. Kini aku benar-benar sadar bahwa aku tak berguna bagi keluarga, bagi istri, bahkan bagi diriku sendiri. Aku tak berguna, hanya bisa membuat masalah saja. Di saat keluargaku sedang seperti ini saja, aku hanya bisa menunggu. Tapi tunggu, bukankah Pak Lewawan bilang bahwa santet ini akan berhenti ketika si pengirim mati? Ya, itu kata Pak Le kemarin. Itu artinya kalau Pade Bambang mati, maka santet ini akan berakhir. Apa aku yang harus mengakhiri ini semua? Mengakhiri hidup Pade Bambang dengan tanganku? Ya, aku harus melakukan itu. Aku berjalan masuk menuju kamar Bule Sara. Aku ingin menanyakan di mana Pade Bambang dirawat. Aku bukanlah orang yang suka melakukan tindak kriminal, namun kali ini terpaksa akan aku habisi dia di rumah sakit dengan tanganku sendiri. Menunggu mati dengan santet itu terlalu lama. Ya, kalau kami yang menang, bagaimana? Kalau kami yang kalah, aku tak ingin mati konyol. Ku hampiri Bule yang sedang duduk di sisi ranjang kamarnya. Pintunya memang dibiarkan terbuka. Ku tanyakan tempat di mana Pade dirawat. Setelah mendapatkan alamat rumah sakit itu, aku pun berpamitan untuk pergi. Memangnya ngapain kamu ke sana, Deki? Tanya Bule Sara. Kalau kamu pergi ke sana, terus siapa yang jagain Bule sama yang lainnya? Semuanya kondisinya parah begini. Diam di sini dan gak ngelakuin apa-apa, itu sama saja menyerah, Bule. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Deki, jangan gegabah. Kamu mau ngapain ke sana? Aku pengen tahu bagaimana keadaan Pade Bambang. Apa dia lebih baik dari kita atau lebih buruk? Aku harus memastikannya. Jawabku dengan menutupi maksud yang sesungguhnya. Setidaknya aku tahu dulu bagaimana keadaan Pade sekarang. Deki, tunggu. Jangan sendirian ke sananya, Deki. Aku hiraukan panggilan dari Bule Sara. Segera ku raih kunci motor yang tergantung di paku yang menancap di dinding samping lemari. Ku dorong motor yang ada di ruang tengah hingga ke halaman depan. Ku sela beberapa kali kickstarter hingga mesin motor menyala. Ku hangatkan sebentar sebelum aku berangkat. Sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku menoleh dan ternyata itu adalah Bule Lastri. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dipeluknya tubuhku erat sambil menangis. Lalu ia berbisik, "Pulanglah dengan selamat." Aku mengangguk pelan sambil mengusap punggungnya lembut. Kulirik di pintu. Bule Sara berjalan tertati mendekat ke arah kami. "Aku gak bakalan biarin kalian mati sekarang. Kami semua menunggumu," kata Bule Sara. Ku lepaskan pelukan Bule Lastri. Ku hapus air mata di pipinya. Sepertinya dia tahu apa yang ada dalam pikiranku. Ku cium tangan mereka berdua. Kemudian aku pun pergi. Di sepanjang perjalanan, jantungku berdebar dengan kencang. Pikiranku tak karuan. Berbagai bayangan buruk muncul di benakku. Aku mempertanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Siapkah aku pada konsekuensi yang akan kudapat setelah aku mengeksekusi padeku sendiri? Bagaimana caranya aku bisa lolos dari jerat hukum yang pasti akan menyertai akibat perbuatanku? Bisakah aku lari? Ataukah lebih baik aku batalkan saja rencanaku dan mencari cara lain? Tapi cara yang seperti apa? Aku berteriak kencang karena kesal. Tak ku pedulikan orang di pinggir sawah yang menatapku heran. Kutepikan motor yang ku kendarai. Rasa benci, takut, kesal dan khawatir bercampur menjadi satu. Aku meringkuk di atas dashboard motor sambil merasakan deru nafas tak beraturan. Tekadku akan balas dendam timbul dan tenggelam. Tak seperti tadi yang membara bagai lava gunung berapi. Kini aku ragu. Ya, aku gamang. Ku gelengkan kepala sambil meremas rambut dengan kedua tanganku. Kenapa aku harus ada di posisi ini? Dikejar hutang, dihianati istri, diteror santet. Kenapa hidupku berantakan? Kenapa? Kurasakan sesuatu menyentuh punggungku. Aku mendongakkan kepala lalu menoleh ke arah belakang. Tampak seorang pria mengenakan baju lusuh tersenyum ke arahku. Cangkul ia letakkan di sampingnya. Sepertinya dia adalah seorang petani yang akan pergi ke sawah. "Kenapa, Mas? Pusing? Kalau pusing, oh jangan berkendara.
bisa celaka nantinya. Aku balas tersenyum ke arahnya, senyum yang kupaksakan. Enggak pak, saya nggak apa-apa. Bapak lanjut aja kalau mau pergi ke sawah. Kenapa pak? Tanya seorang pria yang tiba-tiba datang menghampiri dari arah belakang seorang pria dengan jaket jeans. Wah, ini loh mas. Saya pikir mas-mas ini tadi pusing pas naik motor. Saya bilang, kalau pusing jangan naik motor, nanti bisa celaka. Ternyata katanya nggak apa-apa. Oh gitu, jawab pria itu sambil manggut-manggut. Saya nggak apa-apa, bapak bisa lanjut ke sawah, nggak usah khawatir. Aku mempersilahkan bapak petani itu untuk melanjutkan perjalanannya. Ya wes, kalau begitu saya pamit, mau ke sawah dulu. Mari mas. Ya pak, mari pak, jawabku. Pak petani itu pun pergi, menyisakan pria berjaket jeans yang masih berdiri di sampingku. Mas, saya nggak apa-apa mas. Silakan sampean lanjutkan perjalanan. Kalau sampean mau berangkat kerja, aku juga mempersilahkan orang itu untuk melanjutkan perjalanan. Namun dia menggeleng sambil tertawa, membuatku menatapnya heran. Saya nggak mau kerja. Saya itu mau ketemu sama kamu. Aku menatapnya lekat. Dan aku pun terkejut, aku baru menyadari ternyata ia adalah kaki tangan Bang Edo. Beberapa detik kemudian, ada orang yang menepuk pundakku dari belakang saat aku menoleh. Ternyata itu adalah Bang Edo. Aku tergagap. Kenapa? Kenapa harus sekarang aku bertemu dengannya? Kenapa? Kaget? Aku rencananya nanti siang mau ke rumah kakekmu. Tapi ternyata saat aku melintas, kamu ada di pinggir jalan. Ya wes, aku langsung putar balik. Aku menoleh ke belakang dan ternyata motornya terparkir sekitar 5 meter di belakangku dan aku tidak menyadarinya. Bodoh, seharusnya aku tidak berhenti di pinggir jalan tadi. Keadaan semakin rumit sekarang. Bang, saya belum ada uang sekarang bang. Saya sedang kesulitan sekarang bang. Tolong abang sabar dulu. Aku mengatupkan kedua telapak tanganku padanya sebagai permohonan maaf. Namun ia tak mengindahkan permohonan maafku. Dia justru menarik kerah bajuku dengan kasarnya. Susah. Kamu itu memang selalu susah. Susah dicari. Maaf untuk itu bang. Saya benar-benar kesusahan sekarang bang. Alasan? Aku tidak mau tahu. Bayar sekarang juga utang-utangmu itu. Wajah kami saling berhadapan, dapat kucium aroma alkohol dari bau mulutnya. Bang, saya lagi diteror santet bang. Nyawa saya terancam bang. Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Semoga Bang Edo percaya dan dapat mengerti kondisiku saat ini. Santet? Hah? Ia tersenyum mengejek seolah tak percaya, begitu pun dengan temannya. Apa aku harus percaya? Apa aku harus peduli? Bang, saya nggak bohong bang. Paman saya saja sudah ada yang meninggal bang. Sekarang keluarga saya yang lainnya juga sedang bertaruh nyawa bang. Kalau memang itu benar, itu derita kamu. Apa kami juga harus ikut bersedih? Ia tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia tak punya hati. Seakan tak puas mengejek, ia pun berkata lagi. Kasihan banget sih hidup kamu. Sudah jatuh miskin, ditinggal kabur istri, sekarang dikejar-kejar santet. Mati saja kamu. Bang, kalau saya mati bang, utang saya siapa yang bayar bang? Saya sudah gak punya orang tua. Kalau keluarga saya yang lain mati, itu artinya tidak akan ada yang bisa menanggung semua. Apa bang ikhlas? Dia berhenti tertawa lalu mengarahkan telunjuknya ke mukaku. Bajingan kamu, jangan seenaknya. Makanya bang, tolong biarkan saya pergi dulu bang. Saya tetap ada di desa ini. Gak akan susah cari saya bang. Tapi kalau saya mati, memangnya Bang Edo mau cari saya di kuburan? Gila kamu, dia menurunkan telunjuknya. Apa kamu benar-benar serius? Kamu beneran lagi dikejar-kejar santet? Terserah abang mau percaya apa enggak. Yang jelas tolong bang, biarin saya pergi bang. Saya satu-satunya harapan keluarga untuk menyelesaikan ini. Bang Edo terdiam sesaat seperti sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya ia buka suara. Oke, mungkin aku bisa bantu kamu buat cari dukun. Aku tahu ada dukun hebat. Nanti aku antar kamu ke sana. Beneran bang? Tanya aku bersemangat. Ya, ayo ikut ke rumahku dulu. Nanti aku tunjukkan tempatnya.
Kamu itu harus tetap hidup. Kamu itu nggak boleh mati sebelum utang lunas. Ucap Bang Edo seenaknya. Ambar, ayo ambil motornya. Aku menunduk, menahan tawa saat mendengar nama kawan yang bertampang sangar itu disebut. Ternyata namanya Ambar. Kami pun melaju melewati persawahan untuk menuju ke rumah Bang Edo. Sesampainya di sana, matahari sudah terbit. Aku disuruh menunggu di teras depan sebuah rumah yang lantainya banyak kotoran ayam dan debu. Apakah istri Bang Edo tidak pernah menyapu rumahnya? Benar-benar jorok sekali. Kukeluarkan sebungkus rokok kretek yang tinggal setengah. Kusulut sebatang, kuhirup dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Sesungguhnya aku tidak suka rokok kretek. Namun bagaimana lagi, aku tak bisa membeli rokok filter kesukaanku dari rokok gudang garam Surya. Kini beralih ke rokok kretek ilegal dengan harga 8.500 per bungkus. Itu pun aku dibelikan oleh Palewawan. Apa boleh buat? Meski terasa gatal di tenggorokan, tak mengapa daripada bibir asam karena tak merokok. 2 batang rokok telah habis. Kusulut lagi rokok selanjutnya hingga tersisa hanya 3 batang sembari menunggu Bang Edo. Sial, lama sekali dia di dalam. Sedang apa mereka berdua? Aku pun bangkit, melongok ke dalam rumahnya. Ternyata kedua orang itu tertidur pulas di sofa ruang tamunya. Sial, udah nunggu lama-lama. Kupikir sedang mandi, ternyata malam bolot. Kubangunkan tapi aku takut. Akhirnya kuputuskan untuk duduk lagi di teras. Aku berpura-pura batuk dengan keras berharap suara itu dapat membangunkan mereka. Namun mereka masih terlelap. Sampai kapan aku harus menunggu? Sedangkan keluargaku menunggu dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Aku mondar-mandir di halaman depan rumah Bang Edo karena bingung. Tiba-tiba mataku tertuju pada seseorang yang lewat. Sepasang pria dan wanita mengendarai motor sport berwarna biru. Ya, aku kenal dengan jaket yang dipakai oleh wanita yang dibonceng olehnya. Itu adalah jaket yang kubeli sekitar setahun yang lalu. Ya, itu adalah istriku, Niken. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas meraih kunci motor yang tergeletak di atas meja teras rumah Bang Edo. Kunyalakan motor dan segera mengejar mereka berdua. Dari jarak sekitar 200 meter, aku dapat melihat mereka. Kupelintir handle gas dalam-dalam hingga knalpot motor meraung-raung. Aku bermanuver, meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, menghindari pengendara yang berjalan lambat di depanku. Beberapa kali teriakan ku dengar saat aku tanpa sengaja hampir menyenggol pengendara lain, tapi tak kupedulikan. Yang ada dalam pikiranku saat ini adalah aku harus bisa menyusul dan memberhentikan laju kendaraan pasangan selingkuh itu. Dengan susah payah, akhirnya aku dapat memangkas jarak semakin dekat dengan mereka yang kini hanya berjarak sekitar 10 meter saja, hanya terhalang oleh beberapa motor dan sebuah mobil pick-up pengangkut sayur yang berjalan terlalu ke tengah memakan jalan, membuatku sulit untuk mendahuluinya. Ku ambil ancang-ancang, ku turunkan ke gigi 3 demi mendapatkan torsi lebih untuk mendahului dari sebelah kiri. Mesin meraung seketika. Ku tekan klakson berkali-kali, namun sial, hanya suara serak yang keluar dari klakson motor bebek butut ini. Tanpa peduli apa-apa lagi, ku ambil haluan ke kiri dan mendahuluinya secepat mungkin. Ada mobil truk dari lawan arah yang membuat mobil pick up sedikit ke kiri. Aku yang terkejut pun hampir terjatuh. Motor terentak-entak saat ban depan dan belakang turun dari aspal menghantam jalan tanah berkerikil yang tak rata. Setelah posisi sudah di depan, aku kembali membawa motor ke jalan aspal dan mempercepat lajunya sedikit demi sedikit. Aku semakin dekat. Kini hanya berjarak sekitar 2 meter saja. Sejenak aku lupa pada urusan santet dan keadaan keluarga. Aku merasakan dadaku seperti mendidih dikala melihat Niken, istriku itu, memeluk mesra pria yang memboncengnya. Satu lagi yang membuatku kian membara adalah pakaian yang dikenakan istriku. Dia hanya menggunakan rok mini sejengkal di atas lutut yang membuat paha mulusnya terekspos dan bisa dilihat banyak pasang mata. Niken, Niken, kenapa kamu bisa serusak ini? Kamu selalu berpakaian sopan saat denganku.
Tak pernah mengenakan pakaian minim, bahkan di rumah sekalipun. Tapi kini dengan pria itu, kamu menjelma bagai wanita binal tak bermoral. Ucapku lirih sambil menggertakkan gigi menahan amarah. Saat motorku sejajar dengan mereka, aku membunyikan klakson berulang kali, tapi mereka seperti tak mendengar. Suara knalpot yang mirip suara knalpot mobil sport itu berdengung kencang, mirip seperti suara MotoGP. Berhenti, hei, berhenti aku bilang, teriakku lantang. Niken dan pacar gelapnya menoleh ke arahku. Wajah Niken tampak terkejut. Dia menepuk-nepuk pundak pria yang memboncengnya. Itu mantan suamiku. Ayo cepat. Si pria Tionghoa berkacamata itu tersenyum sinis, lalu mengejekku dengan mengacungkan jempol tangan kanan yang menghadap ke bawah. Setelahnya ia memutar handle gas dalam-dalam, membuat motor itu melesat meninggalkanku. Aku tak lantas membiarkan mereka. Ku betot gas dalam-dalam hingga mentok suara knalpot motor bebek Astrea Star yang kupacu meraung-raung mengejar mereka. Sesekali mengeluarkan suara tembakan saat aku melakukan deselerasi, lalu menghilang setelah aku kembali berakselerasi. Sekuat tenaga kupacu kecepatan hingga motor ndut-ndutan seperti kehabisan nafas, tapi mereka terlalu cepat dan semakin menjauh. Spion kanan dan kiri yang kendur berayun-ayun seolah mengatakan bahwa ia sudah tak mampu untuk mengimbangi motor beda kasta tersebut. Tanpa diduga, saat sampai di dekat sebuah pasar, seorang ibu-ibu pedagang sayur dengan sepeda panjang tiba-tiba menyeberang dari sebelah kanan tanpa menoleh ke kiri di mana aku sedang melaju kencang. Ku injak pedal rem kuat-kuat. Suara berdecit dari ban belakang yang terkunci dan bergesekan dengan aspal membuat si pedagang sayur dan beberapa orang yang ada di sekitar berteriak, "Brak!" Motor yang kehilangan kendali akhirnya menghantam beca yang terparkir di pinggir pasar dengan keras. Pengemudi beca yang duduk di bangku beca miliknya berteriak sesaat sebelum aku menghantamnya. Tubuhku terpental dan berguling-guling di jalan tanah pinggir aspal. Aku masih sempat melihat ibu-ibu pedagang sayur yang menyeberang sembarangan itu. Penyebab kecelakaan itu justru kabur tanpa rasa bersalah, tanpa memperdulikanku. Dasar ibu-ibu, naik motor atau sepeda pancal sama saja bikin orang celaka. Aku terkapar dan masih sadar sesaat setelah kejadian. Orang-orang berbondong-bondong menghampiri untuk menolong, tapi ada juga yang hanya memvideokan. Laporan pagi ini guys, telah terjadi kecelakaan di dekat pasar pagi ini. Seorang pengendara motor ugal-ugalan menabrak becak dan sopir becak yang sedang bersantai menunggu penumpang. Ya ampun guys, pengendara motornya kepalanya berdarah guys. Moga nggak mati oh guys, ucap sang peliput dadakan sembari mengarahkan kamera ponselnya ke wajahku dari jarak 1 meter. Benar-benar menyebalkan. Kupegang keningku dan benar saja darah mengucur cukup deras. Tak lama aku merasakan telinga berdenging dan perlahan aku pun kehilangan kesadaran. Udara dingin dan aroma yang tak suka membangunkanku. Perlahan-lahan mataku terbuka. Ku perhatikan sekeliling dan ku dapati aku berada di atas ranjang rumah sakit. Sadar juga kamu akhirnya, tanya seorang pria parubaya yang terbaring di ranjang di sebelahku. Tanggung jawab kamu. Kamu harus tanggung jawab. Suami saya kamu tabrak sampai becaknya rusak dan suami saya luka-luka begini, bentak ibu-ibu gendut berlipstik tebal. Aku tak menjawab, hanya memandang mereka dengan lemah. Kepalaku masih terasa nyeri dan ternyata sudah diperban. Ibu, tolong sabar ya. Jangan buat keributan di sini dulu. Ibu bisa bicarakan ini dengan keluarga dari Mas ini nanti, ucap seorang dokter muda cantik yang masuk setelah mendengar sedikit keributan. Keluarganya di mana dokter? Saya mau minta pertanggungjawaban. Saya mau minta ganti kerugian dari kerusakan becak suami saya dan juga biaya pengobatannya. Ya Bu, sabar ya Bu. Keluarga Mas ini sudah bicara sama suami Ibu dan bilang bersedia mengganti rugi. Benar kan Bapak? Tanya dokter cantik berambut sebau itu. Memangnya benar? Tanya istri tukang beca itu. Iya Bunda, keluarga Mas ini tadi malah sudah kasih uang 1.200.000 untuk ganti rugi sama biaya pengobatan ke saya. Kenapa sampai nggak bilang dari tadi? Tanya istrinya.
Si tukang beca hanya nyengir. Maaf, kalau gitu kan aku nggak perlu bentak-bentak mas-mas ini. Gimana sih? Ya sudah ibu, kalau ternyata keluarga korban sudah mengganti rugi, jadi ibu tolong tenang ya. Sebentar lagi suami ibu juga boleh pulang karena lukanya tidak seberapa, cuma lecet-lecet sedikit saja. Dokter itu memberi penjelasan lagi dengan sabar. Sedangkan aku, aku hanya termenung karena bingung. Apakah Niken yang telah membawa aku ke rumah sakit dan membayar semua biaya ganti rugi serta pengobatan tukang beca itu? Eki, akhirnya kamu sadar juga. Bude itu khawatir banget sama kamu. Aku menoleh ke arah datangnya suara. Bude, kok Bude ada di sini? Tadi pas Bude lagi mau cari makan di luar itu lihat kamu. Kamu itu diangkut pakai mobil pick up, dibawa sama warga ke sini. Ya Bude langsung samperin dan bilang kalau kamu itu keluarga Bude. Jadi bukan Niken. Gumamku hampir tak terdengar. Pertanyaanku, kenapa sampean ada di sini Bude? Ngapain sampean di rumah sakit? Atau jangan-jangan iya, karena kan Pademu juga lagi dirawat di sini. Kamar itu loh, di pojok sana. Kasihan, Pademu itu sakitnya aneh. Kata dokter nggak sakit apa-apa, lebih lambung sama ususnya sehat. Tapi kok muntah berdarah, Bude curiga. Ini ulah seseorang, ujar Bude Tuti sambil membuka bungkusan jajanan tradisional di atas meja samping ranjang. Dia melirik ke arahku. Astaga, apa Bude tahu kalau itu semua ada hubungan denganku? Lirikan itu seperti menyimpan kecurigaan atau mungkin hanya perasaanku saja. Gimana dengan Andre dan Feby Bude? Katanya mereka juga sakit. Iya, mereka tuh di ruangan yang sama dengan Pak Demo. Andre sama Feby tapi sudah membaik, cuma masih agak lemes. Pak Demo juga sudah baikan kok, udah nggak muntah lagi setelah gurunya kesini, malah udah bisa ke kamar mandi sendiri. Aku terdiam, memikirkan skenario awal untuk membalas padeku. Akan tetapi, aku harus bagaimana? Bahkan, aku sendiri sedang cedera, aku sedang dalam kondisi lemah. Tapi, tiba-tiba saja ponsel Bude berdering. Halo? Ya, kalau udah memang boleh pulang syukur. Aku ke situ sebentar lagi. Panggilan berakhir, Bude pun pamit untuk membereskan barang-barang karena ingin pulang. Aku terperanjat. Secepat itu kan mereka sembuh. Apakah itu tandanya Pade akan menang dan kami sekeluarga akan kalah? Tanpa menunggu jawaban dariku, Bude pun berlalu meninggalkanku seorang diri. Aku masih berbaring sambil tatapan mataku kosong menatap langit-langit. Entah mengapa aku jadi tak bersemangat untuk balas dendam. Aku merasa benar-benar hancur sebelum berperang. Mendengar Pade yang sembuh dengan cepat, mengingat istriku yang jadi penyebab aku celaka, juga memikirkan keluargaku di rumah yang tak bagaimana keadaannya sekarang, membuat aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Aku frustasi, putus asa, mungkin lebih baik aku pasrah dan menunggu mati saja. Aku tak berdaya. Makanan yang dibawa oleh Bude masih tergeletak di atas meja. Kuraih dan kumakan salah satu. Aku tak peduli jikapun itu mengandung racun atau santet di dalamnya. Toh aku tak memiliki harapan lagi untuk menang. Aku kalah dalam hal ekonomi, aku kalah dalam hal kekuatan, dan aku kalah dalam hal percintaan. Lalu apalagi yang harus kuperjuangkan? Sekali retak, hancur saja sekalian. Saat aku sedang memakan jajanan itu, tiba-tiba saja pintu terbuka. Aku mendongak melihat siapa yang datang, dan ternyata itu adalah Pade Bambang dan anak juga istrinya. Ada satu orang lagi yang masuk dan berdiri di belakangnya, seorang pria berjanggut putih dengan kemeja batik berwarna hitam. Pade Bambang tersenyum ke arahku dan langsung berdiri menghampiri. Kok kamu bisa sampai begini keadaannya, toh Deki? Katanya kamu ugal-ugalan ya naik motornya. Pade itu kaget banget dengar kamu kecelakaan. Takut kalau kamu kenapa-napa. Wajahnya menampakkan kekhawatiran. Ekspresi palsu bagiku. Dia pasti pandai berakting. Ya, aku benci padanya. Tapi lebih benci pada diriku yang tak berdaya ini. Santet. Kakek berjanggut putih itu mengucapkan satu kata yang membuat kami semua menoleh padanya. Kenapa Gus? Tanya Pade. Keponakanmu ini kena santet. Aku bisa merasakannya. Ada sosok samar yang mengikutinya dan ingin membuatnya celaka, Bambang, kata kakek yang dipanggil dengan sebutan Gus itu. Beruntung
Ada sebuah benteng yang mengelilinginya, tapi benteng itu lemah. Sewaktu-waktu bisa ditembus. Aku tersenyum miris, mataku menatap ke bawah, bicara tanpa memandang mereka. Sudahlah Pade, aku mengaku kalah, dan Pade yang menang. Santet ini kalian yang mengirimkan. Kalian juga yang membuat Pak Lezaki meninggal dan juga menyantet yang lainnya. Perlahan, aku menatap Pade dan lainnya secara bergantian. Pade menang sekarang, karena semua yang ada di rumah sedang sekarat. Pade hebat, karena santet yang kami kirim ternyata tidak mampu melawan santet yang Pade kirimkan. Tidak mampu membuat Pade tumbang. Justru kami yang tumbang. Pade Bambang melotot kaget. Begitupun dengan Bude dan anak-anaknya. Deki, jadi ini semua ulah kamu. Kamu yang ngirimin santet. Bukan aku, tapi kami semua. Adik-adik Pade semua. Kenapa Deki? Kenapa harus begini? Apa salah Pademu? Kenapa semuanya memusuhi dia? Salah apa dia? Ujar Bude Tuti tampak syok dan juga kecewa. Pade tampak berusaha mengendalikan emosinya. Dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Deki, aku tidak pernah mengirimkan santet untuk kalian. Aku ini masih cukup waras. Meskipun aku tahu kalian semua benci padaku, tapi aku tidak menyangka kalian sejahat itu padaku, menuduh aku menyantet kalian dan akhirnya mengirimkan santet balasan atas apa yang pernah aku perbuat. Pade menyandarkan punggungnya di dinding, tangannya bersedekap. Pade melanjutkan ceritanya. Dia berkata bahwa dia sudah tahu penyebab semua ini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dulu, kakekmu itu punya beberapa bidang tanah yang nantinya bakal dibagikan kepada semua anak-anaknya, termasuk Wawan. Meskipun dia anak keponakan yang diangkat menjadi anak, tapi dia juga kebagian. Berhubung tanah yang ada itu cuma 3 petak, sedangkan anaknya ada 4, ditambah Wawan menjadi 5, maka kakekmu menyuruhku untuk menjual dan memanfaatkan uang hasil penjualan itu untuk membeli tanah yang lebih murah dan produktif. Kakekmu juga berpesan padaku untuk tidak menceritakan pada yang lainnya, karena pada saat itu kakekmu kesal sama Pak Lebulekmu, Lastri dan Yadi. Lebih tepatnya kesal sama Sarah dan juga Zaki. Dulu Sarah itu selalu mempengaruhi Yadi supaya suaminya itu segera meminta bagian warisannya. Nantinya bakalan dijual buat beli mobil dan bangun rumah, karena tak mau kalah saing dengan sepupu-sepupunya yang lebih sukses karena jadi pedagang padi. Kakekmu itu tidak setuju karena dia pengen warisan tanah dari orang tua harusnya dikembangkan, bukan dijual demi memenuhi gaya hidup. Sedangkan Pak Lemu itu si Jaki, dulu waktu Danu masih kecil, malesnya minta ampun. Kerja kalau nggak enak dan nggak gede gajinya dia nggak mau. Ngerengek sama istrinya supaya dimintain modal usaha sama kakekmu. Sudah dimodalin berkali-kali, tapi tidak ada hasilnya. Dulu sempat buka konter pulsa. Baru pertama buka langsung sibuk cari karyawan, sedangkan dia sendiri malas-malasan di rumah, nonton TV, tidur. Akhirnya bangkrut karena pengaturan keuangan berantakan. Setelah itu buka usaha lagi. Buka bengkel. Padahal si Jaki nggak punya basic di perbengkelan. Dia pasang karyawan 4 orang. Biaya servis dan harga onderdil di sana nggak kira-kira mahalnya. Sering ngakalin pelanggan sampai akhirnya pelanggan banyak yang kabur. Bengkel pun sepi dan tutup setelah berjalan 6 bulan. Bengkel tutup, modal habis. Si Adi juga sama. Dimodalin untuk ternak kambing. Dibeliin kambing 20 ekor. Tapi dijual-jualin karena kurus-kurus kambingnya. Ya jelas saja kurus, lawang jarang dicariin rumput. Habis itu ya diminta lagi buat istrinya buka salon. Lah, Sarah gak bisa nyukur tapi buka salon. Belajarnya di YouTube. Dan akhirnya pelanggan kecewa. Bahkan sampai ada yang marah-marah karena ngelurusin rambut orang, malah jadi ngenyabrik rambutnya. Mekar-mekar gak jelas. Makanya kakekmu itu nyuruh aku kelola dan nanti dibagikan kalau kakek sudah meninggal. Tanah yang tadinya luas total yang gak sampai 2 hektar, sekarang sudah seluas 9 hektar dan rencananya bakal aku kembangin supaya nambah jadi 10 hektar. Jadi enak ntar ngebaginya. Aku sama Yadi masing-masing 2,5 hektar.
Lastri 1,5. Begitupun kamu, karena ibumu sudah tidak ada, jadi kamu kebagian 1,5 juga. Wawan 1 hektar, dan 1 hektar yang lagi hasilnya akan digunakan untuk dibagikan ke warga sekitar yang membutuhkan di setiap bulannya. Pade Bambang menjelaskan panjang lebar. Apa kata-kata Pade bisa aku percaya? Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Yang penting aku sudah cerita yang sesungguhnya. Yang utama sekarang yaitu menyembuhkan kalian semua dan mencari siapa dalang di balik semua ini. Siapa yang sebenarnya berniat mengadut domba aku, Yadi, Lastri, dan Wawan juga kamu. Buktikan, Pade. Buktikan supaya kami yakin kalau bukan Pade orangnya. Tantangku. Pade Bambang melangkah mendekat, menatap serius ke arahku. Kamu bisa bawa semua surat tanah itu kecuali bagianku. Aku buktikan kalau tanah kalian bukannya berkurang, tapi justru bertambah. Aku sudah izin bawa kamu pulang dan dokter sudah mengizinkan. Kita obati kamu dulu, baru yang lainnya. Setelah semuanya membaik, baru kita cari dalang di balik semua ini. Aku curiga ada tetangga yang tidak suka dengan kita. Tapi siapa? Singkat cerita, aku pun dibawa pulang dengan mengendarai taksi online karena memang Pade dibawa ke rumah sakit tanpa menggunakan mobil miliknya, melainkan diantar dengan mobil tetangga. Sebelum ke rumah almarhum kakek yang kini kutinggali, kami mampir dulu ke rumah Pade Bambang untuk mengambil surat-surat tanah dan sawah. Saat aku sampai di rumah Pade Bambang, aku baru ingat pada motor yang kukendarai. Ternyata, kata Bude, motorku ditahan dan disimpan di rumah tukang beca yang kutabrak itu. Rumahnya ada di belakang pasar. Kami turun saat mobil sudah terparkir di halaman rumah. Pria berjanggut panjang itu juga ikut turun. Kata Pade, dia adalah Gus Toyib, guru spiritual Pade. Beliau dikaruniai ilmu laduni sedari masih berusia belasan tahun. Aku melangkah masuk. Tampak Buli Sara duduk bersandar, kepalanya tertunduk, tubuhnya sedikit miring ke kiri. Kuhampiri sambil menepuk pundaknya pelan untuk membangunkannya. Bule, aku datang. Maaf lama, karena tadi aku kecelak. Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, aku dibuat terkejut saat tubuh Bule Sara ambruk, matanya terbuka, wajahnya pucat, dia sudah tidak bernafas. Bule Sarah, Bule bertahan, Bule. Aku dan Pade berlari menuju kamar. Pak Leadi masih bernafas, tapi ia tak sadarkan diri. Aku berbalik ke ruang tengah, di mana Danu dan Lucy berbaring. Namun yang kudapati hanya tubuh Lucy yang sudah kaku tak bernyawa dengan mata melotot. Bude Tuti berteriak histeris. Begitupun dengan Feby. Danu, di mana Danu? Danu di mana? Tanyaku. Aku berlari ke arah belakang dan kudapati Danu tergeletak di dapur dengan lidah menjulur juga tak bernyawa. Lastri, bangun Lastri. Ku dengar teriakan Pade dari dalam. Aku bergegas menghampiri. Bulemu masih hidup, Deki. Denyut nadinya masih ada. Pade menepuk-nepuk pipinya berulang kali, tapi Bule Lastri tak kunjung sadar. Kenapa harus seperti ini? Siapa yang sebenarnya sudah keji menyantet keluargaku? Berdebah. Aku berteriak kencang. Beberapa tetangga mulai berdatangan mendengar teriakan-teriakan kami. Tiba-tiba saja Bule Lastri terbatuk. Ia memegangi lehernya sambil merintih kesakitan. Lastri, kamu sudah sadar? Ini aku, Kang Masmu, Bambang. Mas Bambang. Bule Lastri langsung memeluk tubuh kakaknya itu sambil menangis sesenggukan. Sekarang aku tahu kalau yang jahat itu bukan kamu, Mas. Yang jahat itu Wawan. Dia jerat leher aku saat aku lemah. Beruntung tiba-tiba dia lari saat aku teriak, tapi gak ada yang denger. Mbak Sarah, Danu, Lucy, Mas Yadi, semua aku panggil tapi gak ada yang denger. Terangnya sambil terisak. Ya, karena mereka sudah mati lebih dulu. Cuma kamu dan Yadi yang selamat. Tapi Yadi masih tak sadarkan diri. Pade Bambang melepaskan pelukan adiknya lalu bangkit berdiri. Wawan, bajingan laknat. Pade berlari keluar menuju rumah Palewawan. Aku juga berlari mengikutinya di belakang. Sampai di sana ternyata pintu sudah terbuka. Ku cari ke dalam rumah, memasuki kamar yang ada, tapi dia tak di sana.
Tinggal satu kamar yang belum dibuka. Kamar tempat menyimpan perabotan yang selalu terkunci. Pasti dia bersembunyi di dalam sana. Aku putuskan untuk mendobrak bergantian dengan Pade Bambang. Setelah beberapa kali percobaan, pintu pun terbuka dan apa yang ada di dalamnya membuatku ternganga. Puluhan dupa yang sudah habis terbakar dan tertancap di mangkok berisi pasir, beberapa lembar foto Paleadi dan yang lainnya termasuk foto Pade Bambang beserta anak dan istrinya benar-benar lengkap. Bahkan fotoku juga ada, foto yang diambil tanpa sepengetahuanku, dan itu adalah beberapa hari yang lalu saat sedang mempersiapkan acara tahlilan Palezaki. Debah. Jadi, musuh sebenarnya adalah orang yang kuanggap baik selama ini. Apa motif sebenarnya? Ayo Diki, kita kejar dia. Dia nggak akan jauh dari sini karena dia nggak sempat bawa motor. Kami pun segera berpencar bersama beberapa warga. Aku meminjam motor milik tetangga yang terparkir di pinggir jalan untuk melakukan pengejaran. Beritanya, pada beberapa orang barangkali ada yang melihat Palewawan. Wawan, tadi dia itu lari-lari ke sana. Kau tahu kenapa itu orang? Memang ada apa? Dia sudah membunuh saudaranya. Permisi, terang Pade Bambang. Kami pun memarkir motor di pinggir jalan karena Palewawan berlari melewati pematang sawah. Beberapa orang bersama-sama melakukan pengejaran dari jauh. Aku melihat Palewawan berusaha bangun dari kubangan lumpur di sawah. Ya, dia pasti jatuh tadi. Berhenti Wawan, teriak Pade. Palewawan menoleh, dia berlari lagi. Setelah keluar dari kubangan lumpur menuju ke arah jalan raya. Aku dan Pade tertinggal cukup jauh karena kondisi kami berdua yang memang sedang sakit. Aku sangka justru aku terjerembab di pematang sawah, begitupun dengan Pade Bambang. Kamu ini, hei bangun, Tita Pade. Aku melihat ke arah jalan raya. Tampak warga yang lain juga mengejar dari kejauhan. Palewawan menyeberang tanpa melihat dan langsung dihantam keras oleh mobil dari arah selatan. Tubuhnya terpental. Mobil itu benar-benar kencang. Kami berdua berlari cepat menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana, tampak Palewawan menggelepar kesakitan. Saat kuperhatikan, ternyata mobil yang menabraknya adalah milik Pade Bambang dan yang mengemudi adalah Andre, putra sulung dari Pade Bambang. Dia bukannya tertabrak, tapi sengaja ditabrak. Luka Palewawan sangat parah, beberapa tulangnya patah. Semua orang hanya menonton saat dia merintih kesakitan sambil memohon maaf pada aku dan Pade. Maaf. Hanya itu kata yang keluar dari bibirnya hingga ajal menjemputnya. Orang-orang berkerumun menyaksikan kejadian itu. Jasad Palewawan dibawa pulang. Bule Lastri kala itu memintaku membawanya mendekat pada jasad Lewawan. Kamu pantas dapetin ini, Wawan. Benar-benar tak tahu diuntung, tak tahu terima kasih, serakah, licik. Sumpahku benar-benar terwujud. Kamu mati dengan cara seperti yang pernah aku ucapkan, ucap Bule Lastri dengan geram. 5 hari setelahnya, Paleadi dan Bule Lastri tampak sudah lebih baik. Bahkan sudah bisa berjalan dengan tegak tanpa harus dibantu. Terapi dan doa yang diberikan oleh Gus Toib sangat banyak membantu. Tentunya semua ini adalah atas izin dan ridho dari Allah. Di halaman depan, tampak Paleadi dan Pade Bambang berpelukan. Akhirnya mereka berdua berbaikan setelah bertahun-tahun berseteru. Maafkan aku, Mas. Aku sudah jahat banget sama sampean. Nuduh sampean, gak percaya sama sampean, dan bahkan setuju untuk nyantet sampean, kata Paleadi dengan raut wajah penuh penyesalan. Ya, gak apa-apa. Kita sama-sama korban dari kelicikan Wawan. Aku gak nyangka ternyata dia adalah dalang di balik semua ini. Dia mengirimkan santet untuk melemahkan dan membunuh kita. Dia buat kalian berpikir bahwa akulah penjahatnya. Saat santet ternyata tak cukup cepat mengakhiri targetnya, dia gunakan tangannya untuk mengakhiri saudaranya sendiri demi mendapat bagian penuh dari harta warisan. Pade Bambang memeluk erat adik laki-lakinya itu. Bule Lastri menghampiri dan ikut memeluk kedua kakaknya.
Hari terus berjalan. Beberapa bulan kemudian, luka di hati mulai pulih. Meski tak akan seperti semula. Pak Dea kehilangan istrinya, Bule Lastri kehilangan suami dan kedua anaknya, dan aku kehilangan istriku yang entah ada di mana saat ini. Namun setidaknya kini aku sudah bisa hidup lebih sejahtera. Tanah warisan sudah dibagikan. Aku juga mendapatkan uang tunai dari Pak De Bambang untuk membayar hutang pada Bang Edo. Dan tentang Badewor, ku dengar dia ditahan karena dugaan penipuan modus penggandaan uang. Badewor bukanlah dukun santet yang sesungguhnya. Dia tidak paham ilmu santet. Karena pada akhirnya kami semua tahu bahwa dukun santet yang sesungguhnya itu adalah Pak Lewawan sendiri. Semua kitab-kitab dan buku sesat miliknya yang kami temukan di laci tersembunyi dalam lemarinya sudah kami bakar tak tersisa. Dari apa yang terjadi, aku pun sadar bahwa jangan pernah merebut apa yang bukan milik kita. Harta terkadang bisa menimbulkan perpecahan dan juga pertumpahan darah. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Jangan terus memandang ke atas sesekali. Kita harus melihat ke sekitar. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik ke depannya. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andi Klevinka, part 3 part pamungkas. Bagaimana di sini akhirnya yang jahat selesai. Waduh. Lewawan. Jadi saya jelasin dulu teman-teman ya. Di sini Lewawan adalah keponakan dari kakeknya Deki. Yang mana karena orang tuanya dia meninggal, kedua orang tuanya Lewawan meninggal ketika Lewawan masih kecil, akhirnya Lewawan diangkat anak oleh kakeknya Deki. Jadi anak angkat di sini. Walaupun memang masih ada hubungan darah juga, saudara juga ya. Tapi dia bukan anak kandung, dia adalah keponakan yang diangkat menjadi anak. Yang mana ternyata dialah yang selama ini pura-pura baik, yang selama ini di mata Deki dia bijak, baik, bagaimana, tapi ternyata dialah racun dari semuanya. Dia yang mengadu domba keluarga itu, dan padahal Pade Bambang sendiri itu bukan ingin mengeruk harta, dia justru ingin menyelamatkan, mengembangkan dari yang tadinya 3 hektar, bingung mau dibagi ke beberapa orang. Oh, di sini Lewawan dapat loh, dan bedanya cuma setengah hektar sama anak kandungnya. Tapi ya itulah manusia ya teman-teman ya, akhirnya ingin menguasai semuanya dan berakhir dengan seperti sumpahnya dari Bude Lastri, mati ditabrak mobil. Itulah yang terjadi kepada Lewawan. Dan di sini saya melihat pemeran utama, pelaku utamanya yaitu Deki ya teman-teman. Kasihan banget si Deki, tapi ya mudah-mudahan dia bisa move on ya, karena kan udah dapat uang warisan, udah bisa bayar hutangnya sama Bang Edo. Tapi ya cewek seperti Niken yang sudah berselingkuh dengan pria kaya, ya sudah ikhlasin aja walaupun sakit di hati, tapi harus cepat-cepat move on. Dan dengan adanya banyak uang kayaknya bisa membantu ya kepercepatan pemulihan move on-nya Deki sendiri. Overall kisahnya keren, pakai banget, plot twist endingnya, horornya dapet, pesan dan hikmah baiknya dapat banget. Terima kasih Mas Andik. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya dari Mas Andik Levinka, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.